Kita menantikan berita Nusantara. Peres atau Jupe yang mengidap kanker serviks stadium 4 semakin hari semakin menurun. Ya, bahkan kemarin malam Jupe sempat dilarikan ke ruang ICU RSCM Jakarta Pusat oleh tim dokter untuk melakukan cuci darah. Tim dokter dari RSCM langsung membawa Julia Peres atau Jupe menuju ruang ICU untuk cuci darah. Selembar kain terlihat menutupi wajah Jupe saat proses pemindahan. Hingga kini kondisi Jupe semakin memprihatinkan. Sejumlah sahabat pun terus berdatangan untuk menjenguk sekaligus mendoakan artis sekaligus penyanyi dangdut ini. Sebelumnya adik Jupe, Nia Anggia, menegaskan kondisi Jupe memburuk dan meminta doa kepada seluruh kerabat artis kepada kakaknya tersebut. Seluruh sahabat Jupe pun sempat menggalang dana untuk kesembuhan Jupe dan berhasil mengumpulkan dana hingga ratusan juta rupiah. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini kesehatan Julia Peres, kita segera bergabung dengan Rafika Sundawa langsung dari RCM Jakarta Pusat. Rafika, bagaimana kondisi terakhir dari artis Julia Peres? Rafika? Ya, Reja dan Yufi, kondisi Julia Peres pada hari ini sudah mulai membaik dari kondisi yang kemarin. Itu pernyataan yang disampaikan oleh sahabat Julia Peres yang tadi pagi menjenguk Tia Arestia dan Tika Priyatna, mengatakan bahwa Julia Peres sudah bisa merespon kehadiran mereka walaupun hanya dengan mengedipkan matanya saja. Dan Rico Ceper yang tadi siang juga menjenguk juga mengatakan kondisinya sudah mulai membaik dari kemarin karena malam kemarin sudah melakukan pencucian darah dan sudah merespon kehadirannya dengan membuka matanya walaupun hanya sedikit. Nah, informasi yang kami dapatkan juga dari adik kandung Julia Peres, Nia Anggia, mengatakan bahwa sedang dilaksanakannya pengajian keluarga besar Julia Peres untuk mendoakan kondisi Julia Peres agar membaik. Dan tadi baru saja tiba ke rumah sakit ada rekan artis yaitu Preti Asmara untuk menjenguk Julia Peres. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Kembali ke Anda, Reja dan Yufi. Ya, baik, terima kasih Rafika Sundawa melaporkan langsung dari RSCM. Selamat kembali bertugas, kami masih menunggu informasi dari Anda. Dan pemirsa, artis Julia Peres harus terus berjuang melawan kanker serviks stadium 4 yang terus membuat kondisinya menurun. 21 April, perayaan Hari Kartini digelar di sejumlah daerah, merayakan perjuangan pahlawan wanita Raden Ajeng Kartini. Di Purwakarta, Jawa Barat, polisi wanita atau Polwan melakukan razia kendaraan terhadap para pengendara perempuan dengan menggunakan pakaian tradisional kebaya. Bagi yang tidak melanggar, diberikan bunga dan surat cinta untuk ibu kandungnya. Inilah yang dilakukan Polwan Satlantas Polres Purwakarta dalam memperingati Hari Kartini. Mereka menggelar razia kendaraan di Jalan Baru, Kebonkolot, Purwakarta Kota. Ada yang unik dalam razia kali ini, para polwan mengenakan pakaian tradisional kebaya dan sanggul. Sedangkan yang dirazia adalah para pengendara perempuan. Dalam razia ini, sama seperti razia pada umumnya, polwan memeriksa surat-surat kendaraan dan surat izin mengemudi. Para pengendara yang surat-surat kendaraannya lengkap dan memiliki surat izin mengemudi atau SIM, polwan memberikan setangkai bunga dan surat cinta untuk ibu si pengendara sebagai hadiah. Aksi yang dilakukan polwan ini rata-rata membuat pengendara merasa kaget. Iya, senang. Tapi tadi sempat kaget ya? Iya sih kaget, tapi enggak, soalnya kan lengkap, jadi enggak begitu kaget. Juga senang, Pak Polisi dalam melaksanakan tugasnya. Kenapa? SIM biasa sama STNK. Sementara razia yang dilakukan dalam memperingati Hari Kartini ini sudah ratusan kendaraan yang diperiksa. Sebagian besar tidak melanggar, namun bagi yang melanggar, pihak Satlantas Polres Purwakarta akan memberikan peringatan dan ditindak. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, MNC Media memberitakan.
Selamat pagi, Pak Kendro. Pagi. Nah, Pak Kendro, masih banyak yang belum mengerti bagaimana cara aplikasi Mata Rakyat yang dapat diunduh secara mudah sekali di operating system iOS dan juga operating system Android yang sudah dapat digunakan. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari Mata Rakyat ini? Oke, ya pertama setelah diunduh aplikasinya gratis memang dan ini menggunakan istilahnya crowdsourcing. Jadi siapapun bisa kontribusi. Partisipasi masyarakat. Betul. Kemudian datang ke TPS nanti pada proses penghitungan seperti Anda bilang tadi, potret plano C1 dan ketik angkanya. Kemudian itu akan divalidasi oleh e-saksi di TPS yang lain secara acak. Setelah tervalidasi itu baru masuk ke server dan akan ditampilkan termasuk di Metro TV. Oke, kalau saya lihat sekarang aplikasi dari Mata Rakyat yang sudah saya buka menampilkan dari real quick count pilkada, di mana tentu saja saat ini masih posisinya masih 0% karena data belum ada yang masuk. Tapi data yang Anda gather atau data yang Anda kumpulkan adalah data dari penghitungan real di setiap TPS. Betul. Ya, jadi kami harapkan kami saat ini udah punya liputan di 13.034 TPS dari 21.000 e-saksi. Kami harapkan para e-saksi bertugas seperti janji mereka. Memang ini saya tahu Anda relawan, tapi kalau mereka semua bertugas, kami akan mendapatkan 13.034 suara dari masing-masing TPS. Nah, ini adalah titik dari penyebaran e-saksi yang sudah Anda tempatkan. Betul, persis. Ya, jadi saat ini sudah terdaftar 21.407 e-saksi yang tersebar di 13.034 TPS. Ini beberapa screenshot. Kemudian nanti kira-kira mungkin jam 3 ke atas kami udah bisa mulai melihat data yang masuk mulai dari TPS yang pertama. Nah, ini bisa dilihat nanti per TPS. Betul. Jumlah TPS ada 13.034 seluruh wilayah Jakarta, tapi jumlah e-saksi yang mendaftar dan sudah terverifikasi oleh Anda adalah 21.000. Betul. Nah, bagaimana dapat kontribusi yang mereka berikan sebanyak 21.000 ini terhadap Pilkada DKI Jakarta apa saja selain dari plano C1 yang dapat mereka berikan kepada aplikasi ini? Betul. Salah satu fitur baru di putaran kedua ini kami menambahkan namanya menu lapor kejadian. Jadi itu setiap e-saksi bisa mengambil foto dan kemudian mengetik berita. Itu menjadi semacam citizen journalism. Ya, jadi nanti kami akan bisa pantau, termasuk mungkin bisa jadi narasumber Metro TV kalau dianggap itu berita yang menarik. Betul, jadi ini adalah salah satu dari pintu bagi masyarakat untuk dapat melaporkan dari kejadian-kejadian yang mungkin mereka alami menghambat mereka dalam proses pilkada kali ini. Mereka dapat menggunakan Mata Rakyat melaporkan dari kejadian dalam aplikasi tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaan masyarakat, Pak Kendro, adalah bagaimana bisa dipercaya bahwa data yang Anda tampilkan, data yang diberikan oleh e-saksi yang Anda telah sebar di seluruh wilayah Jakarta adalah data yang valid, data yang benar? Ya, kami melakukan dua hal. Pertama yang namanya geotagging. Jadi kami tahu persis bahwa ini foto plano C1 memang diambil di TPS yang benar. Karena kita punya koordinatnya. Kedua, kami melakukan namanya peer validation. Jadi artinya data yang Anda masukkan sendiri itu nggak cukup, akan divalidasi orang lain secara acak. Kalau setelah tervalidasi, baru akan diupload ke server. Bagaimana cara validasi tersebut bekerja? Jadi cara validasi adalah e-saksi lain akan melihat angka di dalam foto plano C1 dibanding dengan angka yang Anda ketik. Kalau sama, itu dianggap cocok. Masalahnya kalau seandainya Anda secara sengaja atau tidak sengaja merubah angka yang ada di plano C1, itu kemungkinan besar e-saksi yang lain tidak akan setuju. Kalau dia tidak setuju, datanya nggak akan diupload. Bagaimana cara Anda, Mata Rakyat, untuk dapat menutup ruang bagi manipulasi data? Misalnya manipulasi dengan edit foto, maupun juga manipulasi dengan hal-hal yang lainnya. Betul. Ya, itu kami lakukan melalui geotagging, Pak. Jadi bahwa data itu benar-benar diambil di TPS yang benar. Nah, kalau kita lihat sekarang dari sebaran para e-saksi sebaran e-saksi yang Anda pantau melalui geotagging dari GPS yang mereka gunakan dalam handphone mereka. Wilayah mana yang paling padat yang sekarang e-saksi yang terdapat banyak sekali, dan apakah ada wilayah yang juga kekurangan dari penyebaran e-saksi secara geografis? Kalau dari sudut penyebaran sebenarnya udah 100%. Memang kalau bicara jumlah TPS memang seperti data KPU paling banyak di Jakarta Timur. Jakarta Timur, sesuai dengan populasi dari Jakarta. Kemudian? Memang nanti kita bisa pantau per wilayah. Ini kita gunakan Power BI dari Microsoft. Jadi kita bisa pantau, nanti juga hasil pun kita bisa pantau berdasarkan peta.
Ya. Tapi sementara ini kami hanya bisa melihat saksi yang udah bertugas. Oke. Jumlah TPS ada 13.000, sedangkan saksi ada 21.000. Berarti ada data-data C1 yang kemudian akan dikirimkan oleh dua orang yang berbeda mungkin dengan data yang sama. Betul. Kan seperti itu. Karena satu TPS kemungkinan ada dijaga oleh 2 atau 3 saksi. Nah, bagaimana cara Anda untuk memilah data tersebut? Ya, memang kami melihat data mayoritas. Jadi umpamanya kalau ada 3 orang, 2 orang yang sama itu langsung dipakai yang 2. Tapi kalau umpamanya ada perbedaan, itu akan langsung di-alert ke admin. Admin kami akan melihat, kemudian mengecek apakah data yang mana mau dipakai. Oke, kalau kita lihat ini adalah penyebaran dari e-saksi yang berada di setiap TPS. Betul. Yang berasal dari wilayah Jakarta Timur. Betul. Nah, ini ada katakan bahwa wilayah mempunyai populasi e-saksi terbanyak. Betul. Berdasarkan dengan jumlah populasi real. Betul. Dari warga DKI Jakarta. Ya. Berarti satu TPS di sini kemungkinan memang dijaga oleh berbagai e-saksi ya Pak? Betul, ada satu TPS yang dijaga sampai 4 e-saksi. Memang kami nggak bisa memaksa orang bertugas di mana gitu. Tapi memang ada TPS yang cuma 1 orang. Tapi saat ini kami minimal punya 1 orang di setiap 13.000 TPS. Nah, memang titik rawannya ada yang di 1 orang itu. Seandainya sore ini mereka nggak bertugas ya artinya kita akan kehilangan data di satu TPS itu. Nah, bagaimana cara Anda untuk menghandle data dalam TPS tersebut yang memang mengandalkan saksi dari 1 orang itu? Misalnya satu TPS hanya dijaga 1 orang, jika 1 orang tidak hadir, bagaimana cara Anda untuk dapat mengcover data di sana? Ya, jadi di putaran kedua kami memungkinkan TPS yang 1 itu bisa mengcover TPS yang lain. Jadi bisa lebih dari 1. Oke, baik. Bro, kalau kita lihat di sini adalah grafis yang dimiliki oleh mata rakyat yang dapat dilihat dalam aplikasi yang dapat diunduh secara gratis dari jumlah suara. Ini adalah perbandingan antara jumlah suara. Ini adalah putaran pertama ya Pak? Betul. Yang sebelah kiri data putaran pertama dan sebelah kanan data putaran kedua. Nanti kita bisa bandingkan per kota madya atau per kecamatan bahkan per kelurahan. Oke, berarti Anda dapat mengelompokkan data berdasarkan kota madya, kemudian diperkecil kecamatan dan juga diperkecil ke kelurahan. Betul. Nah, cara ini kan juga digunakan oleh cara KPU ya dengan situng, sistem penghitungan suara yang mereka gunakan dengan lebih cepat rekapitulasi di sana. Pengalaman dari Anda pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta seberapa jauh maupun juga seberapa akurat data yang Anda punya dengan kemudian situng yang telah dirilis oleh KPU? Data kami sebenarnya 99% ke atas akurasinya dari 84% yang kami dapat dari TPS-nya. Beberapa perubahan sebenarnya terjadi karena memang ada penghitungan ulang di beberapa TPS oleh KPU. Oke, berarti ada perubahan karena memang TPS-nya juga pemilihan ulang maupun juga ada hal-hal yang teknis lainnya. Jam berapa Pak Kendro dapat kita expect data sudah mulai masuk? Kita perkirakan mungkin mulai jam 3 nih udah mulai TPS pertama udah bisa masuk Pak. Oke, baik. Kemudian akan berlanjut terus. Baik, terima kasih. Nanti kami akan banyak bergabung dengan Anda setelah proses penghitungan dimulai. Isu apa saja sih Mbak yang paling banyak dibicarakan di media online dan media sosial? Hingga pagi ini itu sudah ada 800 pemberitaan, padahal ini baru jam 9 pagi dari 155 media membicarakan tentang penyelenggaraan Pilkada putaran kedua di hari ini. Baru 2 jam TPS dibuka, sudah 800? Sudah 800 pemberitaan, artinya kan hampir semua media semua tertuju ke Jakarta. Kira-kira siapa yang menang? Dan isu terbesar yang dibicarakan sejak tadi pagi itu adalah mengenai mobilisasi massa gitu. Namun demikian kita sudah melihat juga di sana bahwa polisi, TNI semua sudah siap siaga di TPS dan itu yang membuat situasi pilkada diharapkan aman di hari ini. Ya betul. Terus yang kedua adalah tentang partisipasi warga yang diharapkan lebih tinggi dibanding dengan pilkada putaran pertama yang sudah 77%. Iya, 77%. Ini diharapkan lebih tinggi lagi. Iya, dan selain itu kita bisa melihat kira-kira isunya apa gitu. Jadi ada isu tentang ajakan untuk warga supaya seruan positif Pilkada Jakarta mewarnai medsos. Nah, udah ramai di sana. Ayo, coblos gitu. Yuk, gitu Betul. Ya. Jadi kemudian ada semua orang lagi mengajak semua warga untuk memilih. Kemudian kita lihat tentang Polda Metro Jaya. Apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pagi ini? Nah, kalau tadi kita bicara tentang mobilisasi massa, ternyata Polda belum terima laporan adanya mobilisasi massa tersebut. Nah, berarti situasi setidaknya hingga pagi ini masih terkendali. Demikian Mas Iqbal. Dan di sini juga ada Presiden Joko Widodo misalnya. Nah, Presiden Joko Widodo hari ini nyoblos di TPS 4. Nah, ini jadi para calon, terus kemudian sampai Presiden nomor 218 semua. Betul. Ya. Nah, itu adalah situasi terkait dengan pemberitaan di Pilkada DKI. Nah, pastikan kita penasaran kalau tadi di pemberitaan itu ada kata-kata bahwa ajakan untuk
orang berbondong-bondong datang ke TPS, gunakan hak pilih. TPS gitu. Nah, kita mau lihat sebenarnya reaksi netizen itu seperti apa ya terhadap Pilkada DKI. Nah, kita lihat reaksi netizen, kita lihat cuitannya dulu. Cuitannya dulu seperti apa ya cuitannya. Nah, pagi ini Mas, jam 9 pagi sudah ada 11.900 tweet. Nah, semua bicara tentang Pilkada DKI. Jadi mendukung Pilkada DKI yang aman gitu. Terus tapi ini sejuk ya kesannya kalau mari kita bergandengan tangan menjaga kesatuan NKRI dan gitu. lain-lain. Kita lihat ada beberapa contoh yang lain lagi misalnya. Nah, ini dia ibu kota Jakarta harus tetap Pancasila. Ini kan adalah harapan-harapan mereka terhadap penyelenggaraan yang ada di Pilkada di hari ini gitu. Nah, kemudian ada harapan ya Tuhan jadikan Pilkada DKI ini jadi keselamatan bagi bangsa dan negara. Jadi ternyata dan juga doa ya. Harapan doa itu yang mewarnai cuitan di hari ini. Nah, nanti siang kita akan bahas lagi tentang apa reaksi atau emosi netizen terhadap Pilkada. Tapi sekarang kita lihat dulu seperti apa isu yang dari 11.000 tadi, kita lihat lagi isu-isu yang paling besar itu apa. Apa saja? Nah, ternyata masih tetap juga tentang Pilgub DKI. Nah, ini kan dalam angka. Betul gitu. Nah, ini yang libur Jabotabek, terima kasih. Ya, gimana ternyata hari libur itu jadi isu yang banyak dibicarakan juga. Terus tentang kehadiran Bawaslu untuk siap mengawasi. Kita juga bisa melihat tentang warga Jakarta, ada apa dengan warga Jakarta, antusiasme warga, dan kemudian kita lihat tuh warga Jakarta apa harapanmu. Nah, itu juga. Terus kemudian kita lihat di putaran kedua, misalnya ada apa di putaran kedua. Nah, pagi ada yang ikut pilkada, nah ini bahkan ini ada yang isunya terkini Ketua KPU DKI Jakarta kembali dilaporkan ke DKPP. Nah, itu memantau terus ya, memantau terus ya 11.000 Mas, 11.000 dan ini berubah-ubah terus tadi Mbak Tika sempat bilang ini berubah terus gitu. Jadi masih jam 9 udah 11.000 percakapan dan itu akan kita bisa menjaring sebenarnya dari seluruh apa sih yang sebenarnya menjadi perbincangan netizen terkait dengan Pilkada DKI. Dan sejauh ini so far sih baik-baik saja ya. Semoga kita harapkan ini tetap bertahan, harapannya Mbak Tika.